Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Fitri dari M5D dengan NRP 1120040400105. Di sini saya akan memaparkan presentasi resume bab 1. Pertama, di sini ada pengertian konsep sistem informasi. Pada masa sekarang, teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya saling berkaitan dan jika digabung dapat menjadi sebuah sistem. Istilah ini dapat dinamakan dengan sistem informasi. Lalu di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem memiliki pengertian bahwa dalam sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara terstruktur dan teratur dengan fungsi yang sama, lalu informasi sendiri merupakan hasil dari data yang diolah agar lebih berguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, berupa sistem yang menyediakan semua informasi yang bermanfaat untuk seluruh tingkatan dalam organisasi. Sistem informasi yang bagus harus bisa menyajikan data yang valid dan berkualitas yang bisa diakses kapan saja. Lalu di sini ada pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli. Menurut McLeod, sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Dan menurut Alter, sistem informasi ialah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Lalu berikut adalah tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar. Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Berikut tiga pilar tersebut. Yang pertama ada relevance, artinya tepat kepada orang atau relevan. Timeliness, tepat waktu. Accurate, tepat nilainya atau akurat. Lalu berikut adalah pengertian jenis sistem informasi. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu untuk membantu dalam mengelola unit bisnis atau tingkat organisasi tertentu, karena menurut Christiansen, jika data yang dikumpulkan oleh sistem akurat dan relevan, maka dapat mempercepat penyelesaian tugas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas layanan. Berikut ini merupakan beberapa jenis sistem informasi yang banyak digunakan. Yang pertama ada Transaction Processing System. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contoh dari Transaction Processing System yaitu pembuatan gaji karyawan, kwitansi penjualan, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada Decision Support System atau DSS, sebuah sistem yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Sistem ini menyimpan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Contohnya pada sistem penilaian kenaikan jabatan pada sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga di sini ada Office Automation System atau OAS. Office of Automation System adalah pemanfaatan teknologi, jaringan dan orang untuk meningkatkan kinerja administrasi dan manajemen dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal dengan orang di dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya mengirimkan dokumen, pengiriman surat, dan pelaporan. Yang keempat di sini ada Knowledge Management System atau KMS. Knowledge Management System menyimpan dan mengekstrak informasi untuk membantu pengguna meningkatkan pengetahuan dan mengoptimalkan upaya kolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, KMS dapat menyediakan data pesaing yang membantu tim penjualan mengoptimalkan strategi saat melakukan penawaran ke pelanggan. Sehingga dapat dikatakan bahwa KMS dapat meningkatkan komunikasi di antara anggota tim dan membantu semua orang dalam mencapai sasaran kinerja. Yang kelima ada Management Information System, menggunakan berbagai data transaksi dari TPS untuk membantu manajemen mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam ada Executive Support System, mirip dengan DSS, tetapi perbedaannya adalah ISS digunakan oleh pemimpin eksekutif dan pemilik untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. Lalu ada juga perbedaan ISS dan DSS lainnya, ialah ISS menyediakan fungsionalitas telekomunikasi yang lebih baik dan fungsionalitas komputasi yang lebih besar. Selanjutnya ada komponen sistem informasi.
merekam sebuah sistem informasi harus memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengolah, mengambil, mengubah, serta menghasilkan informasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sebuah sistem informasi harus memiliki beberapa komponen seperti berikut. Yang pertama adalah komponen input. Hal yang termasuk di dalam komponen input meliputi kumpulan data. Dalam komponen input harus memiliki semacam metode serta media untuk melakukan pengumpulan data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Yang kedua ada komponen model. Setelah data didapatkan, maka selanjutnya sistem informasi membutuhkan komponen model yang terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang memiliki fungsi untuk memanipulasi dan mengolah data atau data yang sudah didapatkan. Lalu yang ketiga ada komponen output. Setelah melakukan komponen model data yang telah mengalami pengolahan atau disebut dengan informasi dihasilkan, sehingga informasi yang dihasilkan selanjutnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat ada komponen teknologi. Teknologi merupakan sebuah alat dalam sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan data, mengakses data, menghasilkan output, hingga membantu pengendalian seluruh sistem. Sehingga teknologi memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah sistem informasi. Semakin bagus teknologi yang digunakan, maka akan menghasilkan informasi yang semakin berkualitas. Lalu ada komponen hardware. Komponen hardware atau perangkat keras merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem informasi. Contoh hardware di sini adalah sebuah komputer. Lalu ada komponen software. Software atau yang dikenal dengan perangkat lunak merupakan media yang memiliki fungsi untuk melakukan pengolahan, melakukan perhitungan, dan melakukan manipulasi data. Lalu ada komponen basis data. Dari asal katanya basis data sendiri memiliki arti data yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan dalam sebuah software basis data. Software yang digunakan untuk mengelola basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database manajemen system (DBMS). Lalu yang terakhir ada komponen kontrol. Komponen terakhir dalam sistem informasi adalah komponen kontrol. Dalam komponen kontrol terdapat beberapa skenario yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat merusak sistem. Meskipun ada kerusakan sistem kontrol, maka komponen kontrol harus memiliki solusi untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Karena sistem informasi memiliki banyak faktor beresiko yang dapat merusak sistem informasi. Contoh faktor yang dapat mengganggu seperti bencana alam, suhu, debu, hingga kerusakan sistem. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.